Hai Tribuners, selamat datang di Tribun Podcast. Bersama dengan saya Nadia Kaligis, dan pada saat ini kita akan berbincang dengan tamu spesial yang sangat menarik tentunya. Siapa mereka? Langsung saja para cosplayer kita. Untuk memperkenalkan diri masing-masing, terlebih dulu Kak yang cantik. Halo, perkenalkan nama asli Vina Thalia. Kalau nama di event di panggung biasa panggil Vina Hara. Sekian. Selanjutnya, Selamat sore. Perkenalkan nama saya Arga. Kalau di panggung, nama panggung Kazuto Watanabe, biasa disingkat Kaz. Itu saja. menarik sekali ya. Jadi di para cosplayer ini punya nama panggungnya. Iya. Kalau Kak Vina tadi Vina mungkin Hara. bisa dijelaskan itu nama panggungnya itu dari mana asalnya, Iya, atau diambil dari apa? Jadi itu Vina Hara itu dibuat dari nama asli. Kan nama asli Vina Thalia. Nah, Vina Hara ini singkatan Naharanya Natalia, tapi dihapus i-nya terus dijepangkan. Jadi Nahara. Ya pokoknya dari situ Vina Thalia jadi Vina Hara. V-nya dari Vina, V. Oh, dijepangkan istilahnya. Kalau Ya untuk- dipotong-potong. Kalau untuk Kak Arga, nama panggungnya? Kalau nama panggung sendiri inspirasinya dari, kalau yang Kazuto itu nama karakter anime. Jadi dari anime Sword Art Online yang MC utamanya. Kalau yang Watanabe ambil dari idol group. Jadi salah satu member idol group yang AKB48 namanya Mayu Watanabe, ambil dari nama belakangnya Oh, itu fansnya idola. Oshi. Kalau di Jepangan kita Oshi. manggilnya Oshi. Oh, oke. Nah, kalau dari kostum yang teman-teman pakai ini, mungkin bisa dijelaskan, bisa disampaikan kepada Tribuners apa ini? Dari Kak Vina dulu. Oh iya, boleh. Ini sekarang lagi pakai kostum dari anime Love Live School Idol, anime bergenre idol. Jadi ini karakternya dengan nama Umi Sonoda. Umi Sonoda ini member di Muse, nama bandnya Muse di Love Live School Idol. Jadi mereka tuh bahas tentang idol, nyanyi, dance. Ini salah satu karakternya dari 9 karakter utama. Ini salah satunya. Ya. Kalau Kak Arga, Kalau untuk kostum sendiri saya dari karakter yang Dokta. Kalau di Jepangnya namanya Dokta, kalau yang Inggris namanya Dokter. Dari game mobile Ark Knights, sempat booming 2020. dari game. Dari game, ya. Oh, Ya, kalau saya dari anime, ini dari game. dari game, anime dan game. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini, cosplayer sudah berapa lama dan sejak kapan Kak jadi cosplayer ini? Siapa? Mungkin dari Kak Arga dulu. Oke. Jadi cosplayer itu bisa dibilang sejak tahun 2015. Tapi jauh sebelum cosplay sendiri, saya juga pertama kali itu terlibat yang Jepangan itu tahun 2013. Jadi ada jangka 2 waktu untuk sama dengan mengenal cosplay. Oh, sudah lama ya Kak? Bisa dibilang seperti itu. Kalau Kak Vina? Kalau saya sendiri dari SMA kelas 3 akhir, 2015 akhir, turun event itu sama ekskul sekolah bahasa Jepang. Jadi pas pertama kali turun event berikutnya langsung cosplay. Jadi berdekatan itu dari 2015 akhir. Yang cosplay benar-benar cosplay itu 2016 awal. Oh, jadi sudah sekitar 7 tahunan ya Kak ya? Ya, Terus cerita awal mula ini dari hobi atau bagaimana? Kok bisa sampai jadi cosplayer? Kalau saya sendiri, kalau bisa dibilang hobi, salah satunya hobi juga. Karena bisa dibilang dalam jangka 2 tahun mengenal Jepangan itu, bisa dibilang saya termasuk yang masuk juga di cosplay, tertarik mengenal. Karena ya salah satunya juga ingin mengenalkan, salah satunya cos positivity. Jadi kalau kamu bisa jadi apa yang kamu mau, nggak perlu dengar orang mau berkata apa, karena
kita mau jadi yang kita mau aja, karakter yang kita mau. Jadi bisa jadi apapun yang kita mau ya. Kalau dari Kak Vina? Awalnya hobi nonton anime. Nonton anime tuh dari SMP. Dari SMP nanti SMA baru ketemu event yang ada cosplay dan tertarik cosplay. Nah, yang menarik tuh kalau misalkan tiap kali pakai kostum, kalau kita sendiri pakai kostum, itu langsung ganti kepribadian. Kan menyesuaikan sama karakternya. Nah, jadi semua karakter yang pernah kita cosplay Akang, ini pakai bahasa Manado enggak apa-apa? boleh. Ya. Nah, cosplay Akang itu sesuai DP kepribadian masing-masing langsung berubah. Jadi itu enaknya di situ, enggak harus jadi yang kalau misalkan ada orang kan kayak suka berbeda, kayak karakternya ceria tapi orang sebenarnya mungkin nggak terlalu sad girl sad boy. Kalau ikut karakter boleh jadi ceria begitu lah kalau dari kita sendiri. Oh, jadi itu ya, setiap kali cosplay karakter ya. Jadi juga harus meresapi karakternya. Ya, mendalami karakter. Mendalami, memerankan. Karena ada playnya juga di. Iya. Terus itu apa yang kalian rasakan? Mungkin bahagia, senang ya pasti. Hobi, yes. pasti. Rasa senang. Kalau boleh tahu sudah berapa kostum, sudah berapa karakter yang pernah Kak cosplay ini? Kak Vina dulu. Berapa ya? 10. Sekitar 10. Banyak sekitar gitu nggak bisa hitung sih, kecuali mau lihat arsip. Kalau lihat arsip boleh hitung satu-satu. Kalau dari karakter itu Kak pilih sesuai yang Kak mau atau? Ya, paling pertama itu harus sesuai. Kalau dari diri sendiri kita suka karakter ini, kita mau yang ini gitu. Kalau kita sendiri sih begitu. Kalau Kak kita? Kalau saya sendiri, saya susah menghitungnya karena mulai dari Sudah 2015. Pasti sudah banyak banget ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, pasti kan nih kostum-kostum nggak mungkin gratis, pasti punya harga. Oh ya. Kalau harga dari setiap kostum itu berbeda-beda. Tentu beda sesuai kualitas, sesuai keribetannya. Keribetannya. Kalau dari karakter yang Kakak pakai ini termasuk mahal, simple atau bagaimana itu harganya? Termasuk simple sih masih. Iya, masih simple. Karena kalau yang lebih susah lagi tuh kebanyakan dari karakter game, Kak. Kalau karakter game ya? Iya, kebanyakan dari karakter game. Ya, orang ambil contoh yang orang umum tahu, Mobile Legends. Iya. Itu kan termasuk kayak repot, ada armor, ada makeupnya sebadan-badan, toh. Ada yang pakai weapon kayak segede-gede begitu toh. Iya. Nah, itu so termasuk agak biayanya medium ke pasti atas. lebih mahal ya. Apalagi kualitasnya Kalau lebih secara bagus. keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama ini sudah sama kayak Kak Vina tadi, sudah sekitar 7 tahun. Kalau Kak Arga itu lebih, itu kira-kira berapa Kak? Nggak hitung, Kak. Kira-kira. Nanti menyesal kalau dihitung. Kalau saya sendiri, kalau misalnya menghitung, bisa lebih banyak. Tapi kalau misalnya yang paling mahal yang pernah saya beli, jaket ini sekitaran 600.000. Cuma untuk khusus jaket itu? Jaket itu. Soalnya kita cosplayer lebih ditekankan itu berpikir kreatif. Jadi bagaimana bisa dapat kostum tapi menekan budget. Kalau kostum-kostum ini dibuat sendiri atau? Ya, bisa dua-dua. Bisa dua-dua. Iya, ada yang pesan dari luar negeri, import, ada yang bikin import, ada yang bikin di lokal, ada yang kebanyakan kalau lokal tuh bikin maker, tapi nggak kalah bagus juga dengan yang import. Sekarang maker lokal sebanyak yang bagus-bagus. Setuju. Sangat HQ. Nah, mungkin sudah ada Tribuners yang tertarik ingin jadi cosplayer nih kan. Nah, mungkin kakak ini bisa menyampaikan apa sih arti cosplay itu? Mungkin cosplay ini kan kayak
istilah yang orang cuma tahu itu cosplay, cuman sekedar apa? Pakai kostum, kostum. memerankan. Nah, itu artinya sendiri. Mungkin kalau yang saya sering lihat-lihat di beberapa artikel internet, cosplay itu sendiri dari awal kata kostum dan play. Jadi kita memakai kostum, play itu memerankannya. Dan cosplay itu sendiri bukan asli Jepang. Jadi cosplay itu sendiri awalnya itu dari Amerika. Kalau misalnya dibilang di sana itu fiction con begitu. Jadi mungkin itu beberapa trivia unik soal sejarah cosplay, karena kan yang orang tahu cosplay itu dari Jepang. Kalau yang pertama kali yang cosplay itu sendiri itu tuh berasalnya dari Amerika Serikat. Jadi dari con fiction con, jadi kayak rupa Star Wars atau kayak pokoknya yang berbau fiction, alien, UFO, itu dulu dibilangnya juga termasuk cosplay. Awal mulanya dari situ. Nah, terus ini para cosplayer yang berkumpul itu kayak bisa disebut komunitas ya kan? Bisa. Kalau komunitas itu sendiri bagaimana dari Kak? Kalau komunitas sendiri, terlebih khususnya cosplay, ya kita juga bersyukur karena masih ada beberapa komunitas cosplay yang bisa dibilang membantu perkembangan cosplay di salah satunya di Sulawesi Utara dan Manado itu sendiri. Jadi kita sangat bersyukur banyak komunitas, terlebih khusus juga banyak orang yang mulai menyadari kalau misalnya kalau kita mau suka moba cosplay, kita mau suka moba cari tahu. Jadi dorang akan mencari komunitas untuk dorang mau belajar bagaimana caranya bisa rupa torang. Mungkin itu. Kalau kakak ini pernah join komunitas mungkin? Pernah. Dulu pernah. Kalau cara join komunitas itu bagaimana? Syaratnya atau administrasi apa yang perlu? Atau mungkin ada syarat tertentu, syarat khusus, misalnya harus memiliki kostum sebanyak ini baru bisa join atau? Nggak spesifik juga. Tiap komunitas punya tata cara untuk masuknya sendiri, atau cuma untuk kalau yang cosplay, asalkan dia mau belajar, dia mau, bisa dibilang dia melihat dulu bagaimana kita di event, bagaimana kita bisa dibilang contoh. Karena kalau cuma torangnya ndak kasih, dorang cuma lihat orang kong torangnya ndak kasih, itu agak susah juga. Dorang mau berkomunitas, mau lihat apa orang, mau jadi suka rupa orang. Komunitas. Terus kalau di dalam komunitas itu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan? Kalau komunitas sendiri biasanya kita fokusnya ke gathering, kayak kumpul-kumpul orang. Kalau misalnya di event itu kalau sekarang kita lebih buka stand khusus untuk orangnya. Biasanya mereka ikut lomba sama kayak Vina ini kan juga ada lomba. Sering ikut lomba cosplay. Dari sejauh ini ya, sudah bertahun-tahun kakak menjadi cosplayer. Kegiatan apa saja yang diikuti selama ini kak? Dalam ikut cosplayer, Iya. paling sering event. Ada juga kayak lomba di luar tapi via online. Kayak barusan kan COVID. Kalau sekarang kita lebih fokusnya juga cosplay foto online, cosplay online. Foto cosplay online. Jadi kita mau juga Manado itu dikenal karena kreativitasnya, karena bisa dibilang karena cosplayernya. Oh, itu dilombakan ya kak? Iya, dilombakan. Terus selama mungkin ikut event atau pokoknya selama menjadi cosplayer, apa kegiatan yang paling menarik menurut Kak Vina selama pernah menjadi cosplayer? Kegiatan paling menarik mungkin di rangkaian acara. Kayak ada Jojo Pos, Kak. Itu kan baru kalau dulu kita nggak tahu. Kalau dulu kita kayak apa ya? Kalau dulu sekali sebelum 2015 ada
Jojo pose begitu? Belum, karena Apa itu Sekarang Jojo itu pose? tuh kayak ada satu Kayak- anime Jojo itu. dia kayak menirukan gerakan tertentu dari sebuah anime. Oh. Iya, Jadi jadi kayak di atas pose tertentu. panggung gitu. Jadinya posnya di atas panggung itu Jadi kita itu yang rasa bisa unik membuat. dan lucu, menarik. Kak Vida pernah ikut? Nah, Tapi kalau coba-coba pernah. iya coba-coba pernah. Dan sekarang kegiatan itu ditiadakan. Masih. Oh, masih ada. Justru sekarang. Masih ada, Oh, tapi itu tergantung dari penyelenggara eventnya juga. Kalau mau dibikin Kalau Kak Arga bikin. itu pernah ikut? Belum pernah, Belum tapi pernah. kalau posenya pernah menirukan. Oh. Posenya lumayan unik nanti kalau Kak Molly. Yes. Oh, kalau mungkin kesan yang paling menarik selama ini. Kesan Kesan. selama bercosplay. Kesan paling menarik. Mungkin disapa banyak orang, ketemu siapa? Oh, paling senang tuh kalau cosplay turun event terus tahu karakter langsung kayak Umi ya, kak Umi minta foto gitu, atau kak boleh izin konten nggak gitu. Jadi rasa senang gitu. Kalaupun nggak tahu karakternya, disapa minta foto sama orang yang nantinya jadi teman, jadi kenal juga, itu lumayan senang karena tambah-tambah teman tuh. Jadi otomatis selama turun event cosplay menambah teman itu sangat kemungkinan besar iya. Wah, setuju juga Yes. sih. Event terakhir yang diikuti apa? Event terakhir yang pas Boleh sebut nggak? Iya. yang di Baru-baru Mall. ini kapan itu? Tanggal hari Sabtu minggu lalu. Minggu lalu. Mm-mm. Nah, tujuan dari event-event ini sebenarnya apa sih, Kak? Kalau bisa dibilang tujuannya ya apa ya? Kita mengumpulkan orang-orang yang bisa dibilang satu hobi. Jadi mereka itu kalau yang satu hobi tidak tahu mau diarahkan kemana, akan bisa dibilang akan wasting juga. Jadi bisa dibilang event itu juga salah satu cara kita memperkenalkan diri ke umum dengan meluapkan hobi lah. ya Iya, bisa hobi ya. Jadi dibilang kalau begitu. misalkan contoh kak suka bawa anime, tapi sendiri itu kayak kurang gitu. Tiba-tiba kayaknya kita butuh teman deh, supaya boleh saling excited bercerita soal anime ini begitu. Nah akhirnya mungkin ketemu teman, join grup, paling penting tuh join grup gitu. Terus ada event di mana datang. Nah itu. Jadi ketemu di event. Nah, kalau tadi ya ngomong-ngomong soal cosplayer tadi kan, itu Kak bilang tadi itu bukan berasal dari Jepang. Tapi sekarang orang banyak kenal itu cosplay dari Jepang. Dari Jepang. Iya, karakter-karakter dari Jepang, anime itu ya, game Anime. mungkin tadi ya, anime. Iya. Banyak orang. Kok bisa seperti itu ya? Ini apa memang banyak orang yang tertarik dengan karakter yang diperankan oleh anime, atau bisa dibilang juga karena karakter dari anime itu beragam. Jadi kalau bisa dibilang kayak yang di Amerika itu apa ya dibilang Ini ada, tetapi tidak seramai yang anime Jepang. ya. tidak sama? Iya. Nah, terus jadi cosplayer, Mm-mm. jadi bukan pribadi, karakter yang berbeda. Yes. Nah, ini berasal dari negara lain. Nah, mungkin ada orang yang berpikir, kenapa tidak memperkenalkan karakter-karakter yang ada di Indonesia saja? Kan jadi banyak kan orang yang Ya. berpikir seperti itu. Kebanyakan orang berpikir begitu. Jadi kayak misalnya kok ini cosplay kok dari negara lain. Itu Kayak juga. karakter cerita adat gitu. Kayak lebih ke budaya. Kayak Kenapa enggak? cosplay Roro Kidul gitu. Ada loh. Oh, ada. Iya ada. Tapi versi Mobile Legend. Di Mobile Iya. Legend Kadita. Kalau yang Mobile Kadita. Legends ada Kadita. Ada Kadita. Itu kan ambil dari itu nggak sih Indonesia? Iya, Iya, salah Kak. satu made Indonesia. Ya Iya. maksudnya kan kayak gini ya. Kayak ada
kostum kamasaran, Oh. kostum-kostum adat gitu. Itu kan juga punya karakter kan. Kenapa maksudnya kalau lewat event kan, event itu di tengah umum, untuk masyarakat umum, banyak masyarakat yang melihat, ya kan, tentunya itu untuk umum, secara tidak langsung itu memperkenalkan budaya dari luar. Nah terus banyak nih kan orang-orang yang kayak apa, wibu-wibu ini kok memperkenalkan budaya luar bawa masuk ke Indonesia. Kan di Indonesia sendiri banyak karakter ya yang bisa kita cosplay. Iya. Iya. Kenapa memilih Jepang? Tergantung hobinya. Kalau saya kan hobinya ke Bisa. sana. Nah terus kalau menurut Kak, tanggapan aja gimana orang-orang yang berpikiran kita punya budaya sendiri, kenapa harus pakai dari negara luar? Ya, itu juga sih salah satunya. Tapi kita juga selalu menekankan kalau ini hanyalah sama dengan act dan play. Jadi tidak bisa dibilang tidak harus dibilang garis kerasnya dan jadi kayak mesti keras di situ. Iya. Jadi kita menghargai juga setiap budaya. Oh, Bukan Nah, berarti orang meninggalkan Iya. budaya asli, enggak, tetap ada. Cuma ini lebih ke hobi, tapi tetap budaya asli tetap ada. Tetap ada. Iya. Tapi Iya, kita juga harus bersyukur ada. Indonesia Yes. juga mulai banyak karakter-karakter yang bisa di-cosplaykan Iya. kayak Iya, Gundala. Kayak sekarang juga bakal ada Virgo. Nah, itu salah satunya dari superhero Indonesia juga. Jadi iya, ini kita semakin juga bersyukur mulai banyak yang mengapresiasi Kalau Kak karya-karya sendiri dari secara Indonesia. pribadi, ada nggak keinginan untuk cosplay karakter dari Indonesia? Ada. Ada. Saya Apa ada. nih? Keren-keren. Karakter apa yang pengen? Kalau saya sendiri apa ya? Kalau mau lihat saya mau jadi Gundala. Oh, Karena sempat nonton filmnya dan itu bisa dibilang wow. Kalau Kak Vina ada nggak yang pengen? Belum. Oh belum ya, Iya. belum. Karena kalau dari saya sendiri, kalau mau ini karakternya mesti nonton dulu tuh. Ini belum nonton, belum tahu, dan belum ada. Iya, tunggu sampai dapat ketertarikannya. Terus kalau misalnya kan tadi tuh langsung bahas tentang apa wibu. Wibu itu sebenarnya apa sih? Soalnya banyak sekali ya. Sekarang di mana-mana itu tenar tentang wibu. Mungkin bisa Kak perjelas apa itu arti wibu dan orang-orang seperti apa yang dimaksudkan? Apa itu, Kak? Kalau wibu sendiri itu sebenarnya berasal dari weeaboo. Jadi kayak kita tuh memang menyukai sekali. Jadi kalau weeaboo itu sama kayak bisa dibilang kalau yang di Korea juga Koreabu ya. Jadi Koreabu itu juga sama. Ya, Jadi kayak kita fans weeaboo yang fanatik. memang fanatik. Oh ya. Nah, tapi kan sekarang ya istilah-istilah itu banyak orang yang kayak membuat itu seperti ejekan. Kalau tanggapan dari Kak sendiri itu bagaimana? Kalau dulu sebenarnya kita dibilang wibu itu setengah-setengah hati. Jadi kayak kita bangga karena kita dikenal, tapi ya agak risih juga karena wibu itu sendiri kita juga kita kan cosplayer, bukan, kita memang menonton anime tapi tidak terlalu bisa dibilang langsung bisa dibilang saya harus jadi begini anime. Fanatik. Iya, membela dan lain-lain begitu. Nah, terus tanggapan dari orang-orang sekitar, mungkin orang tua, teman-teman, lingkungan di sekitar kita, di sekitar kakak ini gimana sih respon mereka kalau misalnya kan kayak sama ini Kak Vina berpenampilan seperti ini? Pasti lain kan dari orang-orang lingkungan. Ada mungkin tanggapan mereka itu bagaimana, Kak? Dari kita sendiri, orang justru surprise sekali, kayak rupa Vina, ini Vina begitu kan. Kita pakai kostum tidak cuma di event, di rumah juga sering kan foto, kayak foto konten gitu-gitu, live apa segala di rumah. Jadi keluarga approve, orang tua approve, jadi memang didukung full supportnya. Ndak yang kayak ndak ada pakase, ndak izin, ndak apa, ndak. Tapi jadi ndak ada full. penolakan ya? Iya, ndak ada. Dari lingkungan sekitar kan pernah
waktu itu cosplay tapi naik kendaraan umum toh otomatis dilihat tetangga dong. Nah, mungkin kendaraan umumnya masuk ke rumah, lihat tetangga dan kayak apa itu, jadi otomatis tanya ke mama, tanya ke oma, terus dia bilang, oh iya dia cosplay, apa itu cosplay. Yang begitu dorang mulai tahu, oh Orang kenal. ini cosplay, oh cosplay kok yang pakai kostum itu, oh ada yang begitu ya, oh iya boleh mau foto. Disitulah dorang ajak foto. Jadi secara keseluruhan mendapat dukungannya dari lingkungan. Begitu juga dengan Kak Arga. Iya, saya juga salah satunya. Orang tua kan juga bisa dibilang mensupport, apalagi orang tua juga support juga sekarang karena dari cosplay sendiri itu, dari kostum-kostum kita ini kita bisa dapat penghasilan juga, penghasilan tambahan. Penghasilan. Itu lewat apa, Kak? Biasanya kalau kita punya kostum yang apa bisa dibilang sudah lama, sudah tidak terpakai, biasanya kita akan rental, kita akan sewakan ke orang-orang, mau di event atau di berbagai acara lain. Jadi nilai ekonomis dari kostum itu sendiri balik ke kita juga. Iya, kegiatan ini positifnya mungkin banyak. bisa Iya. diperjelas ya, mungkin ada Tribuners yang ingin jadi cosplayer pemula. Kalau harga per kostum itu disewa per hari atau Biasanya ada yang per itu event, ada yang tergantung per 3 hari. apa ya? Tergantung ownernya. Ownernya. Iya. Biasanya ada yang disewa per event, ada yang disewa per Per hari. hari, iya. Karena kan sekarang kebutuhan mau cosplay juga kan bisa dibilang banyak, ada yang juga Konten lintas juga. pulau. Iya, lintas pulau. Jadi lintas pulau Kirim-kirim. bisa Iya. rental. Kirim kan butuh waktu gitu. Jadi ada yang sewa 3 hari, dikirim bolak-balik, bisa-bisa kan 5 hari, 6 hari baru nyampe gitu. Dan mungkin sebagai penutup ya, mungkin ada Tribuners yang tertarik untuk menjadi cosplayer ya. Mungkin kakak bisa menyampaikan tips untuk pemula, atau mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi cosplayer. Bisa disampaikan. Mau duluan atau? Oh. Karena sudah sepuh mungkin. Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya orang suka bertanya bagaimana ya menjadi cosplayer, kita selalu menyarankan 2M, mau dan mampu. Cuma Mau dan mau. Karena mau itu di sini kayak will, mau tekad. Kalau misalnya kita mau suka jadi rupa ini karakter, kita mau suka jadi rupa ini, jadi DP kemauan itu dia akan berusaha mau cari doi rupa batabung kah, atau cari-cari info yang bisa Positif dibilang mungkin. murah. Yes. Nah, kan mampu juga karena bisa dibilang cosplay itu kita tekankan juga, cosplay itu tidak murah. Ya, Jadi memang Ya semua hobi lah, nggak Iya. cuma cosplay kan hobi semua, mau hobi olahraga, mau hobi koleksi ini, koleksi itu kan pakai dana. Iya, jadi Namanya memang hobi harus nggak ada yang murah memang. mampu. Jadi kalau dari saya sih memang 2M, mau dan mampu. Mau dan mampu. Jadi selain ada niat, harus juga mempunyai Di- uang iya, pastinya. finansial, ada Kalau topangan. kalau dari Kak Vina kan perempuan itu kayak ini, bagaimana dengan make up, Kak? Mungkin ini make up dari orang lain atau make up sendiri? Oh, kalau ini makeup sendiri. Makeup sendiri. Nah, itu sisi positifnya. Dapat skill makeup juga. Kan 7 Belajar, tahun emang enggak belajar. cepat tuh. Iya. Itu kita awal-awal juga makeupnya enggak begini. Kayak simple, kayak jalan biasa, tapi makin hari makin belajar bisa diupdate terus dan grow up terus. Walaupun belum sempurna. Oh, masih kalau butuh belajar makeup terus. itu di mana, Kak? Kan kayak beda karakter yang di cosplay itu Iya. beda makeupnya ya, Kak? Mm-mm. Kalau tergantung karakternya, kalau makin susah karakternya, makin susah makeupnya. Ada yang sampai kayak gambar-gambar tuh, yang kayak Gambar gambar-gambar di, wajah. di Gambar wajah. alis. Itu justru makin susah dan harus telaten gitu. Bukan cuman makeup, tapi ya bisa apa namanya kalau makeup yang kayak gambar-gambar. Aduh, kita lupa DP istilah. Begitu. Itu memang harus ada skill gambar juga, Skill harus makeup iya. juga ya. Dan durasinya juga. Kalau kayak simple begini kan paling sejam setengah ya. Kalau makin susah
bisa 2-3 jam, belum pakai kostumnya. Nah, itu Laki-laki juga harus sama ya, mau. kan kayak ada Laki-laki. cosplay yang make up. Yang Ada. kalau- Iya, iya, ada. ada. Mayoritas semua. Iya. Kalau dari Kak Arga itu pernah nggak make up? Oh, Belum. Selalu make up. selalu. Kalau Terus make up sendiri, selalu Kak? sendiri. Oh, itu ada menarik ya? pencapaian sendiri. Karena itu. memang kita mau jadi karakter yang ini, kita Iya. harus berusaha sendiri. Karena itu juga salah satunya mau Selain mau kostumnya belajar. harus ada make upnya, Iya. ada skill make Karena upnya juga ya. kalau Iya. berhasil itu senangnya luar biasa dahsyat. Yes. Kalau biasa kan masuk cowok ke kayak karakter gitu. Bapak menggambar kumis kalau apa. Kalau kayak Naruto belajar Iya. menggambar apa bulunya gitu, Ya yang ininya kan garis. kumisnya. Atau ada karakter yang kayak ada gambar-gambar. Itu kalau berhasil dan bagus, itu kesenangan. Bisa bukan diapresiasi kesenangan orang tapi juga sih kesenangan- salah satunya. Iya, Kesenangan diapresiasi. pribadi. Jadi senang sendiri. Tapi ya pasti enggak cukup. Ya ndak instan sih. Iya, Iya, pasti ya, membutuhkan belajar. waktu yang lama. Iya, konsultasi dengan yang lebih dengan jago. Tuhan. Boleh, iya. Oke. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada harapan atau mungkin hal yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang sedang menonton, dipersilahkan sebagai closing statement sebelum kita mengakhiri podcast kita pada sore hari ini. Mungkin dari Karga dulu. Untuk closing statement sendiri saya, untuk para cosplayer mungkin yang baru mau merintis atau bagaimana, jangan takut, Ya, tetap belajar karena proses itu tidak gampang. Dan untuk cosplayer Manado sendiri juga, torang harapan itu torang makin dikenal luas, baik secara nasional maupun internasional. Yes. Karena torang memang belum pernah mau bilang kepuasan tersendiri torang itu, torang suka mau menggapai itu bisa dibilang sebuah event internasional. Kalau internasional, torang suka ada nama World Cosplay Summit. Jadi mimpi dan harapan cosplayer Manado itu juga maunya menang di sana, di Jepang, Itu mau pergi ke Jepang lomba dan juara. internasional, Kak. Kalau dari Kak Vina, pesan dan harapan untuk Tribuners silakan. Ya, jadi kalau yang nonton ini ada yang suka anime, tertarik event, mau turun event, mau mulai cosplay, jangan takut, langsung datang hubungi, orang nggak ada yang bagi gigi di sini. Jadi langsung tanya-tanya Orang bisa. baik-baik. Kalaupun memang untuk dana belum mencukupi, ada opsi lain, rental. Kalaupun memang dana mencukupi, bisa langsung beli. Dan kalau mau belajar, jangan takut-takut, mau belajar sendiri boleh, mau tanya-tanya di Mau orang lain atau dibimbing join juga boleh. komun Kita juga kita gratis kalau Iya. mau open. Intinya jangan takut, dan paling pertama dapat izin. Karena kalau nggak dapat izin, nggak dapat support, itu susah ceritanya. berat. Nanti banyak bohong-bohong. Nah, Berat. intinya dapat izin harus orang tua minimal. Karena cosplay itu nggak semua bisa diterima orang tua begitu. Kayak kalau ada orang tua yang kayak kok rambut biru-biru begitu, nah itu seperti itu. Ada tantangannya. Intinya harus dapat izin. Tapi yakin Jangan bisa. takut. Ayo join. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan para cosplay yang ada di Manado. Dan sampai jumpa di acara podcast Tribun yang selanjutnya bersama dengan saya Nadia, tentunya dengan bintang tamu yang spesial dan menarik dengan pembahasan yang berbeda. Saya Nadia Kaligis, pamit undur diri dan sampai jumpa.